Xiao Yan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Rasa sakit saat ini tak tertahankan baginya, dan tekanan yang terkumpul di dalam hatinya sepertinya ingin meledak. Dia adalah orang yang sangat tenang, rasional, dan kuat secara mental. Jika tidak, sangatlah mustahil untuk mencapai posisi kita saat ini. Namun saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Ketakutan di hatiku melampaui segalanya. Justru karena takut Xiao Yan terus bergerak maju. Tidak peduli betapa menyakitkannya dia rela menanggungnya, hanya berharap untuk tidak melihat pemandangan yang paling dia takuti. Namun adegan ini akhirnya datang. Apakah dia tidak bekerja cukup keras? Atau dia sama sekali bukan reinkarnasi yang mulia? Jika dia benar-benar reinkarnasi yang mulia, dia harus seperti Xiao Yueli, dan tingkat kekuatannya akan meningkat pesat, dan tidak akan ada belenggu. Tapi keabadian dewa menghentikan Xiao Yan di sini. Sulitnya menerobos membuat Xiao Yan, yang mendambakan kekuatan, menjadi sangat cemas. Semua yang dia lakukan sepertinya menyelamatkan nyawa Sensi, namun nyatanya merugikan semua orang. Ini adalah akibat tak terhindarkan yang harus dia bayar setelah mengambil tindakan. Jika Anda tidak menyelamatkan makhluk di bintang, dan tidak membunuh Taiksu itu. Taiksu, bisakah kamu menemukannya? Xiao Yan mulai ragu kenapa dia melakukan ini. Apakah itu layak? Pada akhirnya, mereka merugikan orang-orang terdekatnya, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa demi kesempatan bertahan hidup. Apakah itu sangat berharga? Pada saat ini, ada suasana kacau dan gelisah di benak Xiao Yan, seolah-olah dialah yang benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Zhen Wu, yang sudah lama dipanggil, tidak muncul seperti keajaiban. Xiao Yan tidak tahu kenapa itu karena dia tidak ada di sini atau butuh waktu untuk sampai ke sini. Tapi sekarang dia tidak punya waktu. Kakak laki-lakinya dalam bahaya. Klon Yuan Shen melebarkan tinjunya dengan cepat, tapi masih jauh dari sini. Keputusasaan menyelimuti Xiao Yan, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat kegelapan tanpa cahaya. Dalam situasi putus asa, Xiao Yan mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Dalam ingatannya, Xiao Yan tidak dapat menemukan solusi apapun. Jantung berdetak semakin cepat. Pikiran Xiao Yan runtuh lebih awal dari tubuhnya, dan debunya muncul oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terpantul di matanya. Xiao Yan tidak perlu lagi memikirkan kondisi kakak laki-lakinya. Rancang tidak meledakkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran demi Xiao Yan, dia tidak akan melindungi dirinya sendiri. Karena dia, semua orang percaya pada Xiao Yan. Bukan hanya adik laki-lakinya, tapi juga mantan majikannya. Pada saat ini, kesadarannya Xiao Yan mulai kabur tanpa alasan yang jelas. Dia tidak tahu kenapa tidak ada luka di tubuhnya. Ini adalah kesempatanmu untuk menerobos. Sebuah suara halus terdengar perlahan. Kemunculan suara Anda mungkin memang bisa menjaga dan mengurangi peradangan, namun hal yang sama tidak berlaku untuk kakak-kakak seniornya. Tidak, saya tidak ingin terobosan. Jika kakak laki-laki saya tewas dalam pertempuran, apa gunanya terobosan saya? Bagaimana kita bisa melindunginya? Xiao Yan ingin bangun dari keadaan samar-samar ini, tetapi saat ini dia seperti berada di kolam yang gelap, dan kegelapan menelannya. Meskipun Xiao Yan berjuang, dia tidak bisa lepas dari keadaan ini. Xiao Yan tidak tahu mengapa ini terjadi. Terobosan menuju keabadian ilahi datang secara tak terduga. Tapi ini terlalu berbahaya. Adik laki-laki, kamu menghilang. Ye Feiyu memandang Xiao Yan dari samping, tidak yakin apakah itu masalah penglihatannya atau hal lain.
Sosok Xiaoyan tampaknya merupakan kumpulan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Kakak perempuan senior Ye Feiyu harus hidup, harus hidup. Xiaoyan sama sekali tidak bersemangat saat menghadapi terobosan. Sebaliknya, wajahnya penuh kesedihan. Jika Xiaoyan tahu bagaimana menghentikan terobosan tersebut, dia tidak akan ragu. Karena bagaimana jika dia menerobos keabadian ilahi? Saat ini, kekuatan spiritual orang kuat tidak dapat membalikkan keadaan sama sekali. Saya ingin tahu apakah saya masih memiliki kekuatan untuk merasakan yang mulia dalam kenyataan. Xiaoyan mencoba bertanya, tapi tidak mendapat jawaban dari Ni. Jika Anda dapat memiliki kekuatan yang mulia untuk waktu yang singkat, Anda dapat melenyapkan semua yang ada di depan Anda dalam sekejap. Tuan Yuyan, saya meminta bantuan, dan Xiaoyan akan imbalan yang besar. Sebelum kesadaran Xiaoyan menjadi kebingungan, dia hanya bisa menggunakan kejernihan terakhirnya untuk berteriak bahwa Zhenwu belum muncul. Maka kita hanya bisa bertaruh. Lagi pula, ketika dia meninggalkan dunia kuno keabadian dan iblis, dia melepaskan merpati dengan asap yang tersisa. Meskipun pada akhirnya dia berhasil menyusulnya, dia tidak dapat menjaga Xiaoyan. Xiaoyan telah lama berhubungan dengannya, dan sangat mungkin baginya untuk mengejar kegilaannya. Selain itu, di gerbang kuno, Xiao Yanzi punya kebiasaan mengintip seperti Yuan Yan. Mungkin dia sudah lama tiba di Sensi, dan bahkan mengikuti Xiao Yan. Dengan menggunakan kekuatannya, akan sangat mudah untuk menyembunyikan dirinya dari Xiao Yan sampai dia ditemukan. Ye Feiyu berdiri dengan mata tertuju pada saat ini. Dia tidak tahu apa yang diteriakkan Xiao Yan, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia teriakkan. Namun hilangnya Xiao Yan menyebabkan kekhawatiran Taixu. Su Zuo terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mengganggu Xiao Yan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Saat ini, Xiao Yan belum sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan dada dan kepalanya. Ingin melarikan diri, Su Zuo meraung marah dan menggunakan pedang hitam di tangannya untuk memenggal kepala Xiao Yan. Memanggil. Bilah pedang yang tajam menimbulkan angin kencang dan langsung menuju ke kepala Xiao Yan. Pada saat ini, Ye Feiyu bergegas maju dan memeluk tubuh bagian atas Xiao Yan, menjaga Xiao Yan terlepas dari hidup atau mati. Bilah pedang hitam membawa tekanan yang menakutkan, dan daging serta darah tubuh benar-benar tak terbendung. Sayang sekali. Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya, tetapi saat ini dia tidak bisa lagi bergerak. Bahkan apa yang saya lihat di depan saya kabur, dan saya tidak dapat berbicara meskipun saya ingin berbicara. Saya hanya bisa berpikir sendiri, terobosan macam apa ini? Kapan? Suara tajam terdengar. Pedang hitam itu hanya berjarak setengah jari dari leher Ye Feiyu. Pedang dijepit oleh dua jari ramping, seputih giok, dan tembus cahaya. Sungguh, aku masih bilang tidak. Pada saat yang sama, terdengar suara seperti lonceng perak, suaranya tidak kuat atau tajam. Cukup lembut untuk membuat orang merasa nyaman. Ruangnya terdistorsi, dan sosoknya secara bertahap terungkap. Mengenakan rok congsam ketat dengan alas berwarna hitam pekat, menunjang wajah cantiknya. Bagaikan angsa hitam, rambutnya diikat dengan jepit rambut emas, dan kedua kakinya yang putih ramping penuh pesona. Ketika Ye Feiyu melihat wanita yang tiba-tiba muncul, mata indahnya perlahan melebar. Sangat indah. Saya sangat mengagumi wanita yang memahami wanita dengan lebih baik. Saya juga menghargai wanita cantik. Jika Anda menyukai saya belum mencobanya,
Tetapi Anda bisa mencoba perasaan seorang wanita dan seorang wanita. Segera, sepasang mata yang sepertinya berisi bintang-bintang yang dalam menatap ke arah Ye Fei Yu, dan aromanya sedikit bergerak. Dia berbicara dengan sembrono. Namun, Xiaoyan telah menghilang sepenuhnya saat ini. Aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi hanya Xiaoyan di sini yang menyadari bahwa Tuan Yuyan yang mengikutinya, tapi penampilannya berbeda dari Yuyan yang dia lihat, tapi ini Yuyan.